Bulan Ramadan adalah bulan yang selalu ditunggu-tunggu oleh siapapun. Semua orang, bahkan orang-orang di seluruh penjuru negeri ini pasti merindukan yang namanya bulan Ramadan. Terutama bagi mereka yang beragama Islam. Tapi apakah kalian tahu bakalan ada yang hilang di Ramadan tahun ini? Kira-kira apa yang bakalan hilang? Nah, oke guys, sebelum kita ke pembahasannya, di sini aku mau ngasih informasi sama kalian kalau misalnya aku bakalan bikin segmen baru. Segmennya adalah 5 versi aku. Jadi di sana aku bakalan ngasih informasi ke kalian seputar 5 hal tentang informasi apapun. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu atau mau request, silahkan tulis di kolom komentar atau DM di Instagram aku. Insya Allah kalau misalnya kalian banyak yang request, aku bakalan ngasih videonya ke kalian. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, jauh nggak nih? Dan buat kalian yang baru masuk atau kebetulan kalian lewat dan ngeliat channel YouTube aku, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalau misalnya aku upload video, kalian jadi orang yang pertama yang menontonnya. Oke. Bulan Ramadan memang bulan yang selalu ditunggu-tunggu oleh semua orang. Kenapa enggak? Karena di bulan Ramadan ada beberapa hal yang berbeda dari biasanya. Dan kebanyakan orang itu rindu dengan hal-hal tersebut. Tapi apakah kalian tahu bakalan ada yang hilang di tahun ini? Kenapa bakalan ada yang hilang? Selain kita akan menghadapi bulan Ramadan, kita juga sudah menghadapi virus corona atau COVID-19. Itu juga berpengaruh pada Ramadan tahun ini. Dan di sini aku mau ngasih 5 poin penting, 5 hal yang bakalan hilang versi aku di Ramadan tahun ini. Nah, di beberapa poin juga ada yang emang dipengaruhi oleh pandemi virus corona ini, tapi ada juga yang emang alami atau hukum alam seiring berjalannya waktu itu memang hilang dan ya susah lagi gitu buat ngembaliinnya. Kira-kira apa sih? Kita langsung aja, let's go. Nah, hal yang pertama bakalan hilang di Ramadan tahun ini adalah suasana ya guys. Suasana memasuki bulan Ramadan. Jadi sekarang itu adalah H-1 memasuki bulan Ramadan, tapi nggak ada suasana atau sensasi ketika kita bakalan masuk ke bulan Ramadan. Menurut pengalaman aku itu jangankan di satu hari sebelumnya, bahkan seminggu atau 2 minggu sebelum hari H ke puasa hari pertama pun itu suasananya udah beda ya guys. Yang asalnya sepi terus jadi rame pas sore-sore hari gitu. Terus suara petasan di mana-mana, suara kembang api di mana-mana. Bahkan permainan yang biasanya dimainin sama aku itu di siang hari, aku mainin di malam hari. Misalnya kita main mobil-mobilan yang didorong itu yang pakai kayu. Nah, itu aku lakuin di malam hari dan itu sebelum seminggu sebelum masuk bulan Ramadan. Tapi sekarang itu nggak ada karena mungkin emang harus menjaga jarak, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh keluar rumah. Mungkin itu juga mempengaruhi. Tapi dibalik itu mungkin ada sesuatu yang emang bikin si tradisi itu tuh memudar atau menghilang. Nah, sedikit cerita, jadi aku itu di daerah aku kebetulan anak-anak yang seumuran aku itu jadi umurnya rata semua. Maksudnya rata adalah ketika aku kecil, ketika aku umur 15 tahun misalnya atau 10 tahun, 11 tahun. Nah, itu anak-anak yang di daerah aku juga sama rata semuanya. Jadi kalau misalnya kita gede, jadi kita gede bareng-bareng semuanya. Mungkin itu juga yang mempengaruhi karena ketika kita kecil kita main bareng-bareng tuh. Nah, ketika kita gede otomatis si anak-anaknya pun mulai berkurang. Dan kebetulan generasi aku itu paling banyak kalau misalnya kita waktu anak-anak. Jadi yang seumuran aku yang sekarang itu juga banyak. Maksudnya jadi anak-anak yang sekarang ada itu nggak sebanyak mungkin kalau misalnya sekolah angkatan kali ya, nggak sebanyak angkatan aku gitu. Oke. Atau emang dipengaruhi oleh hal lain, misalnya gadget. Zaman aku itu nggak ada yang namanya gadget. Jadi kalau misalnya kita main ya main aja keluar semuanya. Kucing-kucingan, mobil-mobilan, main kereta-keretaan pakai sarung. Cuman waktu dulu emang nggak ada gadget, jadi kalau misalnya kita di rumah itu ngerasa boring kan, bete. Jadi daripada kita diem di rumah mending kita keluar aja. Bahkan itu setelah sholat taraweh kita masih main kucing-kucingan sampai jam 11 malam. Bayangin guys, sampai jam 11 malam. Mungkin kalau misalnya dibandingin sama generasi sekarang, bahkan setelah mereka sholat taraweh juga mereka langsung pulang ke rumahnya, mereka langsung main gadget, main HP.
dan ya udah ini di luar kalau misalnya kita lagi nggak ada pandemi virus corona gitu ya guys. Nah kebetulan juga kan kita sedang dihadapkan dengan sebuah pandemi yang emang nggak main-main ya guys. Nah mungkin itu juga yang bisa mempengaruhi, selain dari yang emang tradisinya memudar tadi, ditambah sekarang itu emang lagi diterapkan lockdown, jadi kita nggak bisa kemana-mana, jadi kita ya diem aja gitu di rumah. Yang kedua adalah kita nggak akan ada yang namanya ngabuburit. Mungkin sensasi paling luar biasa di bulan Ramadan adalah ngabuburit, nyari takjil, nyari makanan, kuliner sebelum jam buka puasa. Tapi mungkin pada tahun sekarang itu nggak akan kita rasain karena kita sedang dihadapkan sama yang namanya COVID-19. Kita nggak boleh kemana-mana. Bahkan kalau misalnya mau beli ya beli aja, tapi ya udah pulang lagi gitu. Bahkan kalau misalnya aku tahun-tahun sebelumnya itu idealnya kan kalau misalnya berangkat ngabuburit itu sekitar jam 4 atau jam 5 gitu, kalau misalnya kita cuma mau beli makanan doang. Tapi waktu aku kemarin sih bahkan sampai jam 2 berangkatnya. Mungkin kalau misalnya di kota-kota kecil atau mungkin di kampung ya masih bisa mungkin ya. Kalau misalnya ya aku pribadi di daerah aku juga mungkin masih bisa. Tapi kalau misalnya buat di kota-kota besar, mungkin untuk 2 minggu pertama ini ya kalian di rumah aja, nggak akan bisa kemana-mana. Kalaupun bisa kemana-mana harus dengan prosedur yang benar-benar aman. Yang ketiga adalah kita mungkin nggak akan ada buka bersama ya guys. Padahal buka bersama adalah inti dari bulan Ramadan. Nggak inti juga sih ya, cuman emang sesuatu hal yang nggak boleh terlewat itu adalah buka bersama. Karena di dalam buka bersama itu kita bakalan memperpanjang silaturahmi, kita bakalan ketemu teman-teman lama. Karena aku pribadi kalau dalam satu bulan Ramadan itu bukber beberapa kali, dan itu mulai dari teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, teman di rumah, teman nongkrong, teman apapun, semuanya ada buka bersamanya. Keempat adalah sholat taraweh, tadarus dan lain-lain. Mungkin di sini yang aku maksud sholat taraweh dan tadarus itu bukannya bakalan hilang ya, tapi bakalan dilaksanain di rumah-rumah kalian masing-masing. Kalau misalnya di daerah aku sih mungkin masih bisa, tapi nggak tahu kalau misalnya di kota-kota besar itu mungkin ditiadakan ya. Mungkin ini juga salah satu yang bikin miris. Kenapa sih ketika kita mau menghadapi bulan Ramadan, kenapa kita juga harus menghadapi virus yang nggak berhenti-berhenti coy. Yang kelima adalah uang THR kalian hilang. Jadi maksudnya hilang di sini, jadi sebenarnya ini tuh poin yang membingungkan ya guys. Ini bisa iya, bisa enggak, atau bisa mungkin karena adanya pandemi virus corona ini, karena penghasilan tante, om kalian, kakak dan lain-lain itu jadi mulai berkurang, dan mungkin THR kalian juga bakalan dipotong ya guys. Atau misalnya buat kalian yang udah gede, kalian itu udah nggak dikasih THR ya guys. Karena emang ini juga yang aku rasain, karena makin gede bukannya makin banyak duit dikasih, waktu lebaran itu malah makin sedikit. Di tahun sekarang ini sangat sensitif dan ini sangat mempengaruhi ya guys. Bukan cuma kalian yang mulai bertambah gede, sekarang itu juga ada pandemi corona. Jadi yang asalnya kalian dapat banyak tuh THR, mungkin ini ya bisa jadi berkurang atau malah bisa jadi nggak ada gitu. Oke, tapi nggak apa-apa, kita berdoa aja semoga virus ini cepetan hilang dan kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasa ya guys. Oke. Nah, itu adalah 5 informasi tentang seputar hal yang bakalan hilang di Ramadan tahun ini. Buat kalian yang setuju sama informasinya, buat kalian yang setuju sama pembahasannya, silahkan tulis di kolom komentar. Ataupun kalau misalnya kalian ada yang gak setuju, ya gak apa-apa, itu hak kalian. Karena kan ini menurut versi aku. Segmen ini adalah segmen 5 versi aku, jadi gimana aku dong gitu. Oke. Gak ada yang bercanda.
Kalau misalnya kalian mau ngasih saran atau kritik juga silahkan tulis di kolom komentar atau DM di Instagram aku nih di sini. Dan sebelum kita memasuki bulan Ramadan yang suci ini, nah di sini aku mau mengucapkan permohonan maaf aku buat kalian. Maafin aku kalau misalnya aku jarang upload video, dan maafin juga kalau misalnya aku masih gagu buat ngomong di depan kamera, karena ya namanya juga orang masih belajar ya kan. Nggak apa-apa lah ya, yang penting kalian terus support aja aku. Jangan lupa juga subscribe kalau misalnya kalian belum subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Like juga, share ke semua sosial media kalian dan ke teman-teman kalian kalau misalnya kalian suka sama video ini dan kalian ngerasa video ini penting. Dan semoga aku kedepannya bisa sering banget buat ngupload video buat kalian. Akhir kata, aku dan atas nama keluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankannya. Jauh nggak nih? Oke guys, happy and enjoy and goodbye.